Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali dapat menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara, yakni Ngebrew, ngopi enjoy berdiskusi penuh wawasan. Oke teman pemilih, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa dia? Kita langsung sapa aja. Halo Mas. Halo Mbak Ana. Mas Dwiana Jati Setiaji atau biasa dipanggil Mas Jati. Ya. Iya, oke. Mas Jati merupakan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Banjarnegara, ya Mas ya. Oke, Mas Jati. Pertama kita mau mengucapkan terima kasih. Iya. Karena sudah menyempatkan hadir di podcast Ngebrew KPU Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya. Iya. Kali pertama, tapi bukan nonton yang pertama. Iya. Kalau sebelumnya kita pernah bertemu di masa tahapan pemilu dan pilkada ya Mas betul, ya. Betul. Dari mana kita tahu teman-teman media ini sangat berkontribusi di dalam menyajikan informasi kepada masyarakat ya Mas ya. Selalu mengiringi setiap tahapan KPU seperti itu. Nah, ini terima kasih sekali di tengah kesibukan Mas Jati yang sangat luar biasa nih menyempatkan hadir di podcast kami. Terima kasih sekali Mas. Oke, Mas Jati, langsung saja ini terkait dengan podcast kita kali ini. Kita akan mengambil tema yakni di balik berita membedah taktik media kawal pemilu dan pilkada di Banjarnegara. Wih, jadi temanya lumayan berat ini. ini Mas mau flashback dulu nih. Jadi Mas Jati sebagai perwakilan dari PWI Banjarnegara, bagaimana melihat dinamika peliputan pemilu dan pilkada tahun 2024 di wilayah Banjarnegara kemarin, Mas? Gimana? Oke, tapi ngomong-ngomong kita bajunya kompakan ya. Oh iya, barunya couple nih. Oke, kita flashback kemarin ya. Iya. Jadi kemarin itu benar-benar luar biasa banget ya, karena ada pilkades, ada pemilu kada, ada pemilihan legislatif juga, presiden juga. Jadi benar-benar kayak mau nggak mau harus dibuat sibuk sih ya. Iya. Pesta demokrasi yang benar-benar besar-besaran. Benar-benar pesta. Dalam satu tahun gitu ya. Jadi kalau flashback benar-benar setiap hari itu memang harus ada agenda hari ini harus kemana gitu, dan nggak jauh dari politik. Jadi bisa dibilang setiap hari itu kita harus mencari mana nih yang bisa menjadi sumber berita. Salah satunya ya terus terang ke KPU, karena tahapan-tahapannya itu harus diketahui oleh masyarakat, mulai dari penyusunan DPT, penentuan DPT, logistiknya, sampai kita ikut-ikut dulu manggul-manggul itu kertas suara ya, itu. distribusi logistiknya ya, itu luar biasa itu. Jadi benar-benar kita harus dari media memang harus terjun langsung, karena informasi-informasi itu memang ditunggu oleh masyarakat gitu sih. Iya, jadi memang kita semua juga menyadari Mas, peran media di tahapan pemilu dan pilkada itu luar biasa. Karena apa? Peran media di sini yang memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Artinya karena di era digitalisasi sekarang, masyarakat banyak mengakses gadget. Teman-teman dari media pun juga berusaha untuk memberikan informasi, karena pasti masyarakat harus akan informasi, apalagi di tahapan pemilu dan pilkada kemarin ya Mas ya. Betul, karena gini mana, kan memang setiap tim sukses ya, setiap tim sukses, setiap pasangan, setiap calon itu kan punya koordinator media masing-masing, baik itu media sosial maupun media mainstream. Cuman kan itu kan otomatis mereka pengen mengunggulkan pasangan mereka dong. Betul. Jadi masyarakat kadang-kadang agak ini bener apa enggak sih gitu. Jadi kadang-kadang itu untuk promosi pasangan mereka, atau justru malah ada
black campaign Iya, gitu. betul Jadi sekali. media mainstream itu benar-benar menjadi rujukan karena masyarakat taunya adalah media mainstream ya tidak ke sana ke sini gitu. Oke. Kayak gitu sih. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas tadi terkait peran media di balik pemilu dan pilkada kemarin, boleh silahkan dinikmati terlebih dahulu Mas kopi ngebrew khas KPU ini Mas. Tapi ini kopi Banjarnegara bukan nih? Banjarnegara dong. Silahkan Mas. Nih, biar lebih rileks ngobrolnya, lebih santai. Gimana nih? Oh iya, ada efeknya Mas, ada efeknya. Harus ada itu. Iya, betul. Kalau nggak ditungguin nanti. Oh, iya, betul. Harus ada sound effect-nya. Ada aftertaste-nya di Iya, situ. betul sekali, aftertaste nih. Oke, Mas Jati, kita langsung masuk ke peran media nih, terutama dalam mengawal tahapan pemilu dan pilkada. Jadi, menurut Mas Jati nih, apa saja peran utama yang paling krusial dalam mengawal keseluruhan tahapan baik itu pemilu maupun pilkada di Banjarnegara? Entah itu mulai dari sosialisasi mungkin sampai dengan rekapitulasi. Nah, silahkan Mas Jati. Jadi yang utama adalah publikasi ya. Yang pertama adalah publikasi bahwa di situ ada tahapan-tahapannya, terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu, apa yang harus diketahui oleh masyarakat, dan apa yang disembunyikan dari masyarakat, tapi sebenarnya masyarakat harus tahu. Oke. Jadi untuk publikasinya itu memang kita satu yang harus kita harus benar-benar independen ya, nggak bisa ke salah satu paslon misalkan atau salah satu calon legislatif atau salah satu calon presiden ya. Kita harus benar-benar mengakomodir semuanya. Jadi benar-benar harus menjadi rujukan masyarakat, mulai dari KPU-nya, mulai dari tahapannya, anggaran, terus kemudian tahapan-tahapan sampai ke daftar paslon dan lain sebagainya itu harus ada. Karena kalau nggak seperti itu nanti dikira ikut sini, nanti dikira ikut situ, seperti itu. Jadi semuanya harus diakomodir yang untuk publikasinya itu juga. Terus apalagi ya? Ya kayak misalkan kayak cerita dari kemarin lah, masing-masing pasangan, masing-masing calon kan punya visi misi lah. Itu masyarakat harus tahu biar mereka itu bisa menentukan pilihannya ke siapa seperti itu, dengan tanpa embel-embel harus memilih ini, harus memilih itu gitu. Agak susahnya di situ sebenarnya. Oke, jadi bagaimana di sini peran media membantu mempublikasikan secara adil ya Mas? Artinya agar tidak ada anggapan dari masyarakat bahwa kita memihak dari salah satu gitu. Nah, ini nyambung nih Mas ke pertanyaan kedua. Kemudian bagaimana media dapat berkontribusi secara efektif dalam mengedukasi pemilih melalui platform, baik itu mengenai visi dan misi kandidat secara substantif, alih-alih hanya meliput konflik dan drama politik ya. Nah, justru konflik dramanya itu menarik. yang ditunggu kayaknya ya. Tapi di luar itu kan kita pengen Banjarnegara khususnya ya, itu kan tetap kondusif. Ya, jadi konflik-konflik yang itu juga kita harus pilih-pilih juga. Jangan semua konflik yang nggak tahu ada kebenarannya atau nggak itu sekedar isu kita angkat, itu nggak bisa. Karena prinsip di jurnalistik kan harus faktual ya, harus faktual. Jadi harus ada yang ngomong, terus kemudian sesuai fakta, dan juga fungsi dari jurnalistik itu juga buat nyaring itu black campaign sama hoax. Karena tahu sendiri kan kalau misalkan di masa-masa, apalagi di masa kampanye ya, itu kan biasanya banyak banget kayak hoax, black campaign, itu masif banget. Dan salah satu buat memfilternya adalah media mainstream, baik yang cetak atau online atau yang audiovisual, televisi misalkan itu jadi apa namanya, penyaring. Orang oke, di viral di mana itu misalkan ada berita isu ini. Nah, ketika
kemudian mereka mengkonfirmasi ke media mainstream, kayak misalkan saya di Suara Merdeka, ternyata berita itu ada dan ada keterangan konfirmasinya ini itu biasanya masyarakat baru percaya. Oke. Ya, jadi memang harus apa ya Mas ya? Kita tuh harus menjelaskan benar-benar secara detail gitu ya, maksudnya. Karena sensitif banget kan? Iya, betul. Karena masa itu kan sensitif 2024 banget. tahun politik nih ya kan. Jadi kayak apa yang kita beritakan itu apa ya Mas? Ya itu harus benar-benar hati-hati. Salah kata aja mungkin masyarakat salah menangkap makna gitu ya. Kalau cuma sekedar salah menangkap makna mungkin masih bisa diabaikan sedikit, bisa dikoreksi. Tapi ketika misalkan pasangan lain mempermasalahkan, itu jadi bahan tuntutan hukum juga. Makanya benar-benar harus hati-hati. Ketika liputan-liputan seremonial lain mungkin kita bisa lepas recording ya. Tapi ketika bahas soal politik seperti itu recording itu wajib, barang wajib, nggak bisa cuma tulis tangan recording atau rekaman, itu memang harus wajib. Dan nggak boleh ada yang miss. Nggak boleh ada yang miss. Nggak boleh ada yang miss, karena bahaya banget itu. Miss dikit aja, hilang dikit aja itu udah jadi clipper video nih Mas, bertebaran. Terus juga pengambilan angle. Kadang-kadang memang faktanya seperti itu, tapi ketika ada tendensi tertentu, fakta itu agak dimainkan, agak dipuntir, itu bisa jadi menjatuhkan salah satu pasangan juga. Betul, gitu. Benar-benar sensitif. Sensitif banget. Nah, tadi Mas Jatim menyinggung sedikit tentang hoax ya, hoax. Nah, ini bagaimana peran media dalam menangkal hoax dan misinformasi yang marak terjadi di Banjarnegara, dan bagaimana teknik penulisan nih beritanya untuk membantu mengklarifikasi yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Oke, jadi rujukan pertama ketika menghadapi isu hoax terkait politik tentu saja adalah KPU dan Bawaslu. Karena dua lembaga ini yang satu sebagai penyelenggara dan satu sebagai pengawas, itu menjadi rujukan untuk konfirmasi utama. Terus yang berikutnya adalah objek atau sasaran yang dituju dari hoax itu atau dari isu yang tersebar itu, misalkan dari bahasa singkatnya klarifikasi lah. Nah, kita sering banget bukan sok jagoan menangkal ya, tapi kita memang memantau seperti itu di media sosial terutama, terus kemudian di grup-grup WA kita memantau itu, terus kemudian kita coba nih klarifikasi, terutama terus dari narasumber yang kompeten ya, yang memang bagiannya di gitu, bidangnya gitu di KPU, Bawaslu, calon-calon seperti itu. Kita klarifikasi dan kita benerin, bahwa terus kita nanti kan muncul statement ini hoax atau sekedar black campaign seperti itu. Jadi setelah dapat konfirmasi dari sana sini baru kita naikkan. Kita nggak bisa walaupun melihat langsung, terus kejadiannya memang seperti itu, tapi tanpa ada konfirmasi dari pihak lain, nggak bisa. Karena akan bisa merugikan seperti itu. Jadi memang keterlibatan dari pihak yang membidangi dalam hal ini, ya itu KPU dan Bawaslu memang ya harus sambil peran untuk bisa mengklarifikasi kepada masyarakat ya Mas ya. Di sini peran media menampung klarifikasi dari baik KPU maupun Bawaslu agar bisa dipublikasikan, disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Dan makanya sering banget kita bisa dibilang agak terlambat ya ketika mempublikasikan. Nah, ini kenapa Mas? Ini sekalian pertanyaan nih. Bisa. Nah, ini kan ketika di media sosial kan langsung blong gitu. Karena kalau di media sosial mereka itu nggak wajib untuk klarifikasi konfirmasi. Ada isu apa langsung naikkan, dapat foto aja langsung naikkan gitu. Walaupun mungkin sebenarnya itu ada resiko hukumnya ya, undang-undang ITE, tapi penerapannya kan masih kurang banget gitu ya. Tapi kalau udah ke media jurnalistik, karena kita ada undang-undang pers, itu nggak bisa langsung begitu dapat isu langsung naikkan. Harus konfirmasi dulu. Atau ketika minimal ada usaha untuk konfirmasi ketika
misalkan pihak yang dikonfirmasi menolak untuk statement, itu salah mereka seperti itu. Tapi memang kita sudah ada upaya untuk konfirmasi. Makanya kita agak sedikit telat. Nggak apa-apa, tapi yang penting faktual gitu. Oke. Nah, kalau tadi peran-peran yang tadi nih Mas, mulai dari kita bilang bisa menangkal hoax, terus kemudian mengedukasi melalui platformnya milik teman-teman media. Ini kemudian ini Mas, peran wartawan di sini atau teman-teman media selain mengedukasi tadi, bagaimana media di Banjarnegara secara aktif mendorong partisipasi pemilih, termasuk nih generasi milenial dan Gen Z ya Mas, yang paling banyak gitu, agar angka golput dapat ditekan, misalnya nih melalui format liputan itu tadi yang menarik gitu. Karena kan kita tahu Mas, di Banjarnegara pemilih pemula luar biasa kemarin. Nah, generasi milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha ya itu sudah ada yang memilih gitu. Nah, itu bagaimana cara media di sini bisa menginformasikan kepada mereka sebagai bentuk pendidikan pemilih agar mereka tidak golput nih gitu. Nah, gimana Mas? Oke. Selain dari publikasi sosial yang dilakukan dari teman-teman KPU, terus kemudian dari partai politik kan dapat pendidikan politik juga. Iya, Mereka juga mengadakan kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah, ke mana-mana gitu, untuk sosialisasi. Walaupun mendukung pasangan masing-masing, tapi nggak apa-apa, itu bentuk sosialisasi juga. Terus kemudian kita juga dari PWI tahun kemarin, pas 2024 kemarin kita juga bikin apa namanya, lomba vlog. Lomba Vlog untuk teman-teman milenial, teman-teman SMA sih waktu itu. Jadi kita coba menyajikan bentuk sosialisasi yang berbeda. Jadi kita bikin lomba vlog buat teman-teman SMA. Terus waktu itu sih nggak begitu banyak, ada 19 peserta kalau nggak salah, 19 video. Jadi layanan masyarakat seputar politik gitu, soal pemilu gitu. Jadi itu sih salah satu bentuk dukungan dari kami buat sebagai ajang sosialisasi juga. Selain juga dari kebetulan kan teman-teman dari KPI ini proaktif semua. Jadi begitu ada kegiatan apa, sosialisasi kemana, terus termasuk aku ingat banget itu sosialisasi di Panti Raharjo. Oh iya, Panti Raharjo, iya betul. Kita itu menarik banget karena teman-teman disabilitas mental mereka juga dapat sosialisasi, nggak cuma pemilih pemula, nggak cuma pemilih lansia, tapi teman-teman disabilitas mental juga ikut mendapat sosialisasi juga gitu. Dan itu viral juga loh. Jadi kayak memang apa ya Mas namanya? Disabilitas kan juga punya hak. Hanya mereka memang berbeda dengan kita, tapi haknya harus tetap sama gitu. Termasuk juga ke rutan juga, juga kita ikut. Jadi di samping kita proaktif mencari angle-angle berita yang unik, yang menarik, itu juga kebetulan teman-teman dari KPU juga proaktif juga ngabari masalah. Kita sampai bikin ini loh, apa namanya, agenda terjadwal di lingkungan teman-teman PWI gitu ya, untuk agenda terjadwal. Wah, ini KPU lagi ada acara di sini, terus kemudian ini ada acara di sini kan bisa bareng-bareng gantian gitu ya. Kita bagi-bagi, terus begitu sorenya kita ngumpul, kita tukar informasi gitu. Ya, apalagi di masa tahapan kemarin, bahkan dalam satu hari kita bisa ada 3 tempat sosialisasi, maksudnya lebih dari 1 gitu kan Mas, yang mana pastinya di sini juga kita butuh bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu menampung informasi tersebut dan bisa dipublikasikan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, oke Mas Jati, kalau itu tadi kita ngobrolin peran. Ternyata nggak kecil Mas peran media nih menurut saya, luar biasa, karena ya itu tidak semua masyarakat kan bisa mengakses informasi langsung dari KPU, baik itu media sosialnya KPU maupun website, karena ya itu teman-teman kan sekarang atau masyarakat lebih banyak mengakses di platform media sosial seperti mungkin bisa kita sebut
akun-akun konten creator kayak misal Banjarnegara Terkini juga seperti itu kan ya Mas ya, akun-akun Instan Banjar gitu kan juga kita butuh bantuan dari semua teman-teman media dan konten creator di sini yang membantu menginformasikan nih kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi ini perlu diketahui oleh masyarakat, tidak hanya waktu hari hanya saja, tapi tahapan dari awalnya mereka juga harus mengawal. Jadi tidak cuma media, tapi melainkan masyarakat juga harus ikut mengawal seluruh tahapan. Nah ini salah satunya adalah melalui teman-teman dari media. Ada satu catatan yang menurut saya perlu diapresiasi banget. Jadi sebelum pemilu 2024 itu media sosial itu kredibilitasnya itu bisa dibilang sangat disangsikan. Jadi iya enggak sih, ini benar apa enggak sih, ini jangan-jangan hoax itu dan sebagainya. Cuma di 2024 itu nggak tahu ya, mungkin karena ada pembinaan juga dari KPU, jadi mereka juga ikut menyaring hoax juga. Jadi walaupun konsep media sosial yang apa aja bisa diunggah sama teman-teman admin media sosial di Banjarnegara khususnya itu benar-benar bisa ditekan. Itu kita catat dan kita apresiasi banget. Terus kemudian kalau masyarakat umum pengen tanya sesuatu ke KPU kan agak-agak. Iya, nah itu Mas. Agak-agak ini ya. Mungkin kalau yang biasa keluar masuk nggak masalah, tapi kalau untuk masyarakat yang awam, yang umum, kayaknya kan, sulit menjangkau gitu kan. Bukan sulit menjangkau, tapi mungkin lebih ke kurang informasi bahwa sebenarnya KPU terbuka, tapi kan belum sampai ke masyarakat terkait hal itu. Dan itu helpdesk-nya bantu banget loh. Iya. Helpdesk KPU itu bantu banget. Terus kita di media juga kan ada interaktif juga. Media mainstream juga kan punya media sosial juga, dan itu menjadi bahan rujukan juga. Gitu. Iya, oke. Jadi memang apa ya, kemarin sinerginya luar biasa loh teman-teman teman-teman media ke KPU gitu Mas. Dan jadi, pendekatan kepada pemilih pemulanya juga bisa dibilang sangat baik 2024 kemarin. Karena sebelumnya kan yang dimunculkan kan isu pemilih pemula itu cenderung apatis. Iya, gitu. Betul. Cenderung betul apatis, kemudian mau dikasih pendidikan politik seperti apa juga kayaknya mereka udah antipati lah, kayak politik itu kayak barang yang tabu, yang benar-benar nggak peduli gitu Mas, bisa kita bilang kasarnya ya. Makanya kolaborasi kemarin bisa dibilang sukses karena kontribusi dari pemilih pemula cukup tinggi gitu. Iya. Oke. Berapa 70 atau 80% kan pemilih pemula di Banjarnegara. Iya, nah itu karena banyaknya persentase pemilih pemula inilah yang akhirnya juga membantu apa ya Mas ya, satu, terinformasikannya tahapan pemilu ini ya dari mereka-mereka ini gitu, yang pemilih pemula yang mungkin banyak kita anggap apatis, tapi juga ternyata mereka banyak juga yang apa ya Mas namanya, aktif dalam hal ini, ikut bukan sosialisasikan, tapi menginformasikan gitu. Nah, jadi lumayan berpengaruh lah ya Mas ya kemarin. Materi publikasi kemarin kan, kalau yang singkat di catatan saya kan benar-benar ada sasaran, target sasarannya. Nggak bisa kalau kita misalkan terus menggunakan media mainstream, semuanya dialokasikan untuk media mainstream, sementara kalangan muda kurang mengakses itu. Jadi kemarin makanya perlu diapresiasi ketika ada kegiatan lomba film, ada kegiatan sosialisasi ke sekolah, itu sasarannya itu spesifik dan semuanya kesentuh. Ketika harus woro-woro keliling desa itu kan semuanya jadi tersosialisasi. Kalau cuma misalkan mengandalkan media sosial, mungkin yang muda-muda dapat semua, tapi yang lansia-lansia, yang sepuh-sepuh mungkin malah nggak dapat informasinya gitu. Betul. Jadi kedepannya mungkin kolaborasi seperti itu bisa dipertahankan, akan ditingkatkan lagi. Gitu. Oke. Apalagi
pemilu ke depan juga sama Mas, pemilih pemulanya besar nih nanti. Iya. Oke, Mas Jati, kalau tadi kita ngomongin peran, sekarang kita masuk ke independensi. Kalau tadi Mas Jati di awal juga sempat menyinggung nih terkait independensi. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan di tahun politik kemarin nih. 2024, independensi media itu sering kali dipertanyakan. Nah, apa tantangan terbesar bagi wartawan, khususnya di Banjarnegara, untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam pemberitaan? Ini sensitif. Karena ini kaitannya sama duit. Karena media itu adalah perusahaan profit. Perusahaan profit dan tapi beda dengan perusahaan profit yang lain, media itu karena ada undang-undang jurnalistik, ada etika jurnalistik, memang harus mempertahankan independensinya. Jujur kemarin itu tantangan terbesarnya adalah duit, karena masing-masing pasangan, masing-masing calon itu menawarkan sejumlah nilai yang bisa dibilang cukup tinggi untuk menjadi bagian dari tim sukses, dan itu sebenarnya legal karena bentuk penawaran seperti itu, bukan money politik ya. Kalau money politik kan nggak ada penawaran, nggak ada. Kalau ini bentuk kerjasama penawaran. Cuma kami dari media kami dan dari PW itu sudah komitmen bahwa kita nggak ingin itu menjadi bumerang. Ya kalau yang didukung terus jadi, terus kalau nggak jadi gimana? Itu kan bunuh diri juga. Itu yang pertama, secara logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah etik sendiri, karena masyarakat butuh media yang jadi rujukan. Kalau media sosial dibeli terus kemudian untuk mempromosikan, mempublikasikan pasangan mereka sendiri-sendiri, bebas-bebas aja. Terus tapi masyarakat itu butuh rujukan yang nggak kemana-mana nih, media yang nggak kemana-mana. Makanya kita ketika ada kampanye, misalkan kemarin ya 2 pasangan, itu dua-duanya harus diliput, dua-duanya harus naik. Kalau cuma ada satu, kita pending untuk berikutnya biar dua-duanya bisa naik, biar berimbang. Kalau itu kampanye, terus kemudian proporsi beritanya juga kan kadang hari ini muncul berita si A, kemudian besoknya si B. Proporsi dalam 1 minggu itu kita harus samakan. Jadi ketika ada masyarakat yang komplain, toh ini juga 10 berita, ini 10 berita gitu. Beda kalau misalkan pemilu sebelumnya. Sebelumnya kan nggak salah 3 pasang ya. Ada 3 pasangan, cuma kebetulan yang salah satu pasangan itu tim suksesnya itu kurang sadar media, jadi mereka hanya fokus ke media mereka sendiri, media sosial mereka sendiri. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, kita kesulitan untuk mengakses, kita kesulitan untuk menginformasi, dan akhirnya kita tinggal gitu, karena kita sudah mencoba memberi ruang tapi tidak dimanfaatkan gitu. Nah, kalau yang kemarin itu benar-benar proporsional, ketika si A dan si B punya kegiatan, kita coba kemas menarik mungkin. Masalah si A, si B-nya bikin acara yang menarik mana, yaitu dari masyarakat untuk menilai. Jadi sebenarnya kan di sini media sebenarnya sudah memberikan wadah kepada para calon ya Mas, ya tinggal dari merekanya ini memanfaatkan ini gitu kan. Jadi pun di sini media sudah berusaha untuk independen, maksudnya dalam arti yaitu dengan memberikan wadah kepada mereka, tinggal mereka mengambil manfaat, maksudnya mengambil manfaat tersebut, artinya mumpung nih ada kesempatan media memberikan wadah gitu ya. Nah jadi sudah teman-teman wartawan itu atau media sudah berusaha seindependen mungkin gitu ya. Dan kita menghindari kontrak politik. Kita menghindari kontrak politik, salah satunya biar selain itu bahasa etikanya ya independensinya itu ya, tapi secara logika bermainnya kita tidak ingin bunuh diri membela salah satu, kayak kalau nggak jadi gimana gitu.
Oke, nah terus bagaimana media dapat lebih transparan nih Mas ke publik untuk membangun kepercayaan itu tadi? Karena kita nggak ada faktor kepentingan tertentu ya, kita nggak ada faktor kepentingan tertentu atau beban moral tertentu kepada salah satu pasangan atau salah satu calon. Jadi kita bebas aja, kita berpihaknya pada masyarakat. Masyarakatnya butuh apa, kita sajikan data, kita sajikan informasi untuk mereka. Kita nggak ada beban moral. Beda kalau tadi ada kontrak politik. Kalau ada kontrak politik kan ini kurang benar, kita nggak bisa mengoreksi. Dan selain kita nggak ada beban moral itu. Yang kedua adalah kritik sosial. Kritik sosial, salah satu peran media adalah untuk kritik sosial. Jadi kita ketika melihat ketidakadilan, itu kita bisa untuk mempublikasikannya dengan konfirmasi tentunya. Ketika misalkan si A nih ada maling politik di sana, ketika nggak ada statement, ketika nggak ada bukti, itu kita tetap nggak bisa naik. Tapi kalau ada statement, ada bukti, terus kemudian diproses gitu, kita bisa naikkan. Oke, jadi apa ya Mas? Sebenarnya yaitu media tidak memihak siapapun ya karena tidak ada kontrak itu tadi. Artinya kebebasan teman-teman media di sini untuk menyajikan informasi masyarakat ya sudah gitu kayak maksudnya plong aja gitu. Oke, nah selanjutnya nih Mas, kita juga mengenal media itu kan sebagai pemersatu bangsa nih Mas. Nah, jadi after atau pasca pemilu dan pilkada ini kan sering terjadi polarisasi atau pemecahan gitu ya Mas. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh atau yang dimainkan oleh teman-teman wartawan PWI untuk bisa tetap menyatukan dalam hal ini bangsa ya, dengan fokus pada rekonsiliasi dan kembali fokus pada pembangunan daerah. Jadi after pemilu nih, pasca pemilu pilkada tahapan selesai. Nah ini bagaimana teman-teman media kembali membangun fokusnya nih untuk pembangunan daerah gitu Mas? Yang pertama adalah kita tidak selama proses itu kita tidak fokus pada konflik. Kita tidak fokus pada konflik tapi penyajian fakta. Terus ketika ada konflik itu muncul pun itu adalah sebagai bentuk pembelajaran. Jadi ada istilah dulu ada istilah bad news is good news. Ya, benar. Pemahaman dulu adalah berita yang jelek adalah berita yang bagus. Tapi pemahaman yang sekarang setelah direvisi adalah bagaimana sesuatu yang jelek itu bisa menjadi bagus. Bukan di rekayasa beritanya menjadi bagus, tapi dampaknya bisa menjadi bagus. Contoh, misalkan money politik nih, kita munculkan karena sudah ada bukti, saksi dan lain sebagainya, ada statement juga. Ketika kita munculkan, jadi mereka pada takut untuk melakukan money politik, jadi money politik tidak dilakukan lagi. Itu kan jadi bad news, jadi good news. Itu yang dimaksud seperti itu. Terus kemudian karena tidak ada kontrak politik, kita kan ada di tengah-tengah tuh. Jadi hubungan kita dengan si A, si B, si C itu baik semua. Fine semua ya Mas, nggak ada masalah nggak? Karena ya itu nggak ada pemihakan, nggak ada timpangan. Jadi hubungan kita baik, jadi dengan pendukungnya juga kita baik. Nah itu adalah salah satu cara agar sosialisasi kita, agar berita kita bisa sampai ke semua pendukung. Kalau misalnya kita mendukung si A, terus kemudian si A menang, si B kalah, mereka menjadi oposisi. Kita udah ketahuan dukung si A, kita mau nulis apa, kita mau menyampaikan apa, nggak bakalan dibaca sama si B. Iya, betul. Makanya ketika kita ada di tengah-tengah, kita bisa masuk di semua ini. Kita menyampaikan, meneruskan informasi dari KPU, dari Bawaslu, atau dari pemenang pemilu, bisa masuk semua. Dan itu ada semacam beban moral untuk, dan bukan beban moral ya, lebih ke kewajiban ketika dia yang menang, kita harus legowo, kita harus mendukung yang menang, karena mereka yang dipilih oleh masyarakat, jadi harus didukung seperti itu. Sosialisasi ke semua ini bisa masuk.
Oke. Luar biasa ya, maksudnya teman-teman media di sini tetap menjaga independensi di tengah, maksudnya tahun politik kita tahu semua Mas, luar biasa, apalagi 2024 seluruh pemilihan itu dijadikan jadi satu ya di satu tahun yang sama, tapi teman-teman wartawan di sini tetap menjaga independensi. Dan itu lelah secara fisik dan mental. Luar biasa ya. Kita yang di luar kita yang di luar kalau sebagai mitra gitu, wah lelahnya luar biasa, apalagi sebagai penyelenggara sama pengawas itu luar biasa banget. Yang pastinya ini semua tujuannya satu, memberikan informasi kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat walaupun anteng di rumah tetap dapat informasi. Ini luar biasanya teman-teman media nih. Sosialisasi kayak pemilu secu, pemilu damai, terus damai. Setelah pemilihan tidak ada 1, 2, 3 itu benar-benar efektif karena mau nggak mau tujuannya adalah sama, kesejahteraan masyarakat. Betul. Gitu. Iya. Jadi tetap memastikan bahwa masyarakat tidak kekurangan informasi, tetap up to date dan membuka jendela pengetahuan masyarakat mengenai tahapan pemilu dan pilkada ya, pastinya tak lepas dari peran teman-teman media. Dan dari media kan juga memang biasanya pas momen-momen pemilih itu bikin rubrik khusus ya, bikin rubrik khusus yang kaitannya sama pemilu. Jadi memang informasi-informasi seputar pemilu terkumpul di situ. Oke, Mas Jati, kalau tadi kita udah ngobrolin peran media bahkan sampai ke independensi media nih ya. Ternyata saya setelah mendengar dari Mas Jati luar biasa ya. Saya kira tuh teman-teman kayak oke, media ini kita liput nih, kita up gitu kan. Tapi nggak hanya itu, ada step-step yang harus teman-teman lalui bagaimana memastikan bahwa informasi itu benar dan disampaikan kepada masyarakat dengan utuh gitu, dengan kemasan yang menarik pastinya. Itu sih teknis ya. Yang aku bilang kan lebih lelah di mental. Ini selama setahun itu godaan-godaan luar biasa sekali. Yang aku yakin dari teman-teman di lapangan juga nggak cuma media, semuanya pengen dengan kekuatan kita di media yang bisa meraup massa. Gitu. Itu kan salah satu, kalau bisa dijadikan alat politik kan luar biasa sekali. Itu bisa menekan anggaran kampanye sampai berapa gitu kan. Nah itu tawaran-tawaran itu selama setahun itu terus-terusan. Walaupun sudah ditolak itu terus-terusan. Dan itu kan mental ya. Tapi luar biasa tuh pendirian dari teman-teman atau teman-teman dari media ini kan harus kita apresiasi Mas. Itu dengan teguh pendirian teman-teman, akhirnya teman-teman tetap bisa independen menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Makanya kita ke yang jadi maupun yang nggak jadi hubungannya tetap baik karena menjaga hubungan dengan narasumber itu yang utama. Iya, betul. Nah, terus ini Mas, ini mau tanya ke Mas Jati untuk harapan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini publik untuk bisa membantu independensi media dan menuntut jurnalisme yang berkualitas untuk tahapan pemilu ke depan, Mas? Nah, salah satu isu yang setiap kali ada momen itu selalu kita sampaikan adalah bahwa untuk bisa muncul di media itu ada 2 cara. Yang pertama adalah membuat acara yang baik, acara yang menarik. Yang kedua adalah advertorial. Kalau ini legal ya, dua-duanya legal. Kalau yang acara yang baik, otomatis acara yang masyarakat pengen tahu, bermanfaat untuk masyarakat, itu biasanya gampang mudah naik di media. Kemudian yang kedua adalah advertorial itu semi iklan, jadi mau acaranya semonoton apa, itu tetap naik karena ada transfer ke perusahaan loh ya, bukan ke wartawannya.
Jadi yang disesalkan itu kesadaran masyarakat yang masih kurang itu kadang-kadang kalau mengundang wartawan itu harus bayar sekian, harus apa namanya alokasikan sekian seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak berani undang, padahal enggak. Padahal kita itu udah dibayar sama perusahaan. Jadi kalau mau undang aja. Masalah kita datang atau enggak, pertama mungkin karena kita berhalangan. Yang kedua karena acaranya mungkin kurang menarik. Jadi kita mungkin nggak bisa datang. Tapi selama kita bisa dan acaranya menarik, kita insya Allah datang dan tidak perlu ada anggaran atau alokasi khusus gitu. Iya, jadi beda mungkin, kalau advertorial kan kontrak gitu. Iya, oke. Jadi memang mungkin banyak yang belum tahu terkait hal itu ya Mas. Mungkin sebenarnya mereka butuh insight dari teman-teman media ketika pengen undang, cuma ya itu mungkin karena ketidaktahuan mereka terhadap hal tersebut, jadi mungkin menjadi penghalang ya. Karena kan ada istilah media abal-abal yang ketika datang itu nyari-nyari kesalahan, terus tujuannya adalah untuk pemerasan. Gitu. Nah, terus ini Mas, terakhir pertanyaan penutup nih. Apa nasihat terpenting yang ingin Mas Jati sampaikan kepada jurnalis muda nih? Karena kan mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk bisa jadi ini besok ada liputan perdana mereka di tahapan pemilu 2020 untuk pemilu 2029 gitu Mas, atau pemilu ke depan. Apa nih Mas pesannya untuk para jurnalis muda di luar sana nih? Apa ya? Kalau nggak pengen bunuh diri ya tetap jaga independensinya. Oke. Karena kalau sudah nggak bisa independen, ya itu nanti kemana-mana nggak enak, nggak bebas seperti itu. Jadi kayak dikekang seperti itu. Mau ada berita viral tapi ini apa namanya menyerang salah satu terus nggak ditulis itu kan, jadi nggak independen. Jadi kalau ingin benar-benar bebas, tetap independen. Kalaupun nggak independen, berpihak pada masyarakat. Gitu. Oke. Dua kuncinya, independen atau berpihak kepada masyarakat. Oke. Dan rata-rata memang dua hal itu yang diutamakan. Dan harus dipegang teguh oleh teman-teman jurnalis. Iya sih, kalau misalkan itu cuma berapa sih? Iya ya. Habis itu 5 tahun ke depan nggak makan. Iya. Jadi memang harus tetap pada teguh pendirian nih teman-teman jurnalis muda, independensi dan berpihak pada masyarakat. Oke, thank you Mas Jati sudah hadir di podcast Ngebrew hari ini. Kita tunggu tema-tema menarik. Semoga kita bisa bertemu lagi membahas tema-tema yang lebih menarik nih dari ini nih, gitu ya. Oke, teman pemilih, itu tadi obrolan kita dengan Mas Jati, perwakilan dari PWI Banjarnegara. Untuk teman-teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari media sosial KPU Kabupaten Banjarnegara. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen konten-konten kanal YouTube KPU Kabupaten Banjarnegara. Oke, saya Ana selaku host podcast kali ini. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebreu